Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran fisika semester yang pertama kelas 11 MIPA. Anak sekalian, awal pembelajaran fisika di semester awal ini, semester pertama ini, kita akan mempelajari tentang suatu besaran fisika yang namanya torsi atau momen gaya, yang diberi lambang tau, tulisannya tau tapi dibaca tau, jadi tidak tahu tapi tau gitu bacanya. Untuk mengawali belajar momen gaya atau torsi ini, coba kita perhatikan gambar sebuah pintu ini. Ini ada daun pintu yang dapat berputar atau dibuka dengan poros putar pada SL-nya ini sebagai poros putar, dapat dibuka. Kemudian nanti pintu itu akan kita buka atau kita putar dengan sebuah gaya pada berbagai posisi. Nanti pada posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, ketika daun pintu kita putar pada posisi 1, ternyata daun pintu dengan mudah dapat dibuka. Sedangkan ketika dibuka dengan posisi 2 pada posisi 2, daun pintu dapat dibuka tapi dengan agak berat atau agak susah. Sementara kalau daun pintu itu dibuka pada posisi 3 dengan gaya yang sama ini, maka daun pintu tidak bisa dibuka sama sekali atau tidak bisa diputar. Nah, pada peristiwa ini, ketika gaya bekerja pada posisi 1 dan gaya bekerja pada posisi 2, dikatakan kalau gaya itu dapat menghasilkan torsi atau momen gaya karena dapat membuka atau memutar pintu ini. Sedangkan gaya ketika dia bekerja pada posisi 3, dikatakan bahwa gaya itu tidak menghasilkan torsi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum mempelajari torsi lebih lanjut, kamu sekalian atau kita perlu mengingat kembali tentang 3 gerak dasar yang sudah pernah kamu pelajari. Yaitu yang pertama, gerak translasi, yaitu gerak menggeser dengan lintasan lurus. Yang kedua adalah penyebab dari gaya adalah penyebab dari gerak translasi adalah gaya. Yang mana gaya itu dalam SI satuannya adalah Newton. Yang kedua adalah gerak rotasi, yaitu gerak dengan lintasan melingkar. Dan yang ketiga adalah gerak vibrasi atau gerak getaran, yaitu gerak bolak-balik di sekitar seimbangnya. 3 gerakan ini sudah kamu kenal di kelas 10. Gerak translasi, gerak rotasi, gerak vibrasi. Kemudian kalau kita menganalisis dari pintu yang kita beri gaya tadi, maka dapat kita katakan bahwa yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi adalah besaran fisika yang dapat menyebabkan benda berrotasi. Jadi kalau gerak translasi penyebabnya gaya, maka gerak rotasi penyebabnya adalah momen gaya atau torsi. Selanjutnya, sebelum mempelajari bagaimana cara menghitung torsi, anak-anak sekalian perlu mengingat kembali tentang bagaimana cara menguraikan komponen sebuah vektor dan bagaimana cara menggeser vektor. Misalnya ini ada sebuah gaya F. Kemudian gaya F ini kita akan cari mana komponennya atau apa komponen dari gaya F itu. Maka caranya adalah gaya F itu kita masukkan dalam sumbu koordinat dulu.
sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Kemudian sudut yang kita pakai adalah alfa, yaitu sudut antara gaya dengan garis mendatar. Maka gambar komponen mendatarnya adalah ini, panah yang ini. Kemudian gambar komponen vektor vertikalnya adalah ini. Jadi ini komponen F yang mendatar, ini komponen F yang vertikal. Nah, kalau kamu menggambar komponen sebuah vektor, andai kata ujung-ujungnya ini kamu hubungkan, maka haruslah membentuk sebuah segi empat atau kotak. Kalau ternyata setelah dihubung-hubungkan ujungnya kok tidak berbentuk kotak atau segi empat, maka gambarmu kurang bagus. Misalnya kalau ini terlalu panjang gambarnya, maka akan jadi menceng begini. Dengan pula kalau ini terlalu pendek, juga akan jadi menceng. Jadi tidak lagi kotak seperti ini. Nah sekarang berapa nilai dari komponen yang mendatar ini? Andai kata ini F. Kemudian berapa nilai dari komponen vertikal ini? Maka kamu lihat, kalau sudutnya yang dipakai itu yang bawah ini, berarti komponen yang mendatar ini kan mengapit sudut atau menyentuh sudut yang dipakai itu. Maka dia bernilai F cos alfa. Sedangkan yang ke atas karena di sini kosong tidak ada sudut yang dipakai, maka dia bernilai F sin alfa. Jadi komponen dari F ini adalah F cos alfa dan F sin alfa. Contoh lain, ada sebuah vektor F seperti ini tadi sama. Kemudian akan kita cari komponennya, tetapi dengan sudut yang dipakai yang atas ini, bukan yang bawah tapi yang atas. Maka bagaimana komponen F-nya itu? Sama seperti tadi cara membuatnya. Ujung-ujungnya kalau kita hubungkan akan membentuk segi empat atau kotak. Dan karena di sini sudutnya alfa, maka ini namanya F sin alfa. Dan ini adalah F cos alfa. Dengan demikian untuk menentukan mana yang memakai sin dan mana yang memakai cos bukan berdasarkan yang mendatar atau yang vertikal, tapi berdasarkan sudut yang dipakai yang mana gitu ya. Kalau sudut yang dipakai yang sebelah kiri ini seperti ini, maka ini komponen F ini kan mengapit sudut tersebut, berarti pakai cos. Sedangkan yang bawah ini karena tidak ada sudutnya yang dipakai kosong di sini, maka F sin alfa. Nah, jadi ini F sin alfa dan F alfa namanya adalah komponen-komponen F. Selanjutnya menggeser sebuah vektor. Sebuah vektor F itu nanti akan dapat kita buat garis kerjanya, yaitu suatu garis yang berimpit dan sejajar dengan F lurus panjang. Jadi ini bisa panjang terus ke sana ke atas, ini bisa memanjang ke bawah terus. Ini namanya garis kerja. Namanya garis kerja. Nah, sebuah vektor boleh digerak-gerakkan atau digeser-geser selama dia berada dalam garis kerjanya itu. Atau prinsipnya ketika sebuah gaya F itu digeser, sebuah vektor itu digeser, maka jangan sampai mengubah nilai atau panjangnya vektor itu dan jangan sampai merubah arahnya. Nah, sekarang anak sekalian, torsi atau momen gaya ternyata adalah sebuah besaran vektor. Kamu dulu sudah mengenal istilah besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, kalau untuk torsi ini adalah besaran vektor. Artinya dia memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Terus bagaimana cara menghitung torsi? Torsi itu dapat dihitung dengan cara mengalihkan antara gaya yang bekerja dengan lengan gayanya R dengan ketentuan keduanya sudah saling tegak lurus. Kalau antara F dan R belum tegak lurus,
tidak boleh langsung dikalikan keduanya untuk menjadi torsi. Nah begini, matematiknya gini, tau sama dengan F kali R. Ini boleh dikalikan antara F dan R asalkan keduanya sudah saling tegak lurus. Kemudian untuk torsi memiliki satuan Newton kali meter atau Newton meter seperti ini. Selanjutnya, torsi juga harus diperhatikan arahnya. Namun untuk arah torsi bukan menuruti arahnya F, arah gaya F. Tapi yang dipakai patokan adalah torsi itu menghasilkan putaran kemana arahnya. Kalau torsi itu menghasilkan putaran searah putaran jarum jam, maka torsi itu bernilai negatif. Dan sebaliknya, apabila torsi itu menghasilkan putaran berlawanan dengan jarum jam, maka dia akan bernilai negatif, bernilai positif. Jadi kalau searah jarum jam negatif, berlawanan dengan jarum jam positif. Contoh, ada sebuah batang kayu yang dapat berputar pada poros P ini, sehingga nanti bisa berputar vertikal begitu. Bisa berputar vertikal. Kemudian batang kayu itu ujung kanannya kita beri gaya F, sehingga gaya F itu tegak lurus dengan batang. Tegak lurus dengan batang. Dan selanjutnya jarak antara titik tangkap gaya tersebut terhadap porosnya ini menuju porosnya ini dinamakan dengan lengan gaya yang diberi lambang R. Maka karena antara gaya dan lengan gaya sudah tegak lurus, torsinya dapat dihitung dengan cara mengalihkan F dan R ini langsung, yaitu F kali R langsung. Dan torsi itu bertanda negatif atau bernilai negatif karena batang kayu ini jika kita putar, kita tarik ke bawah gayanya, maka dia akan berputar searah jarum jam, searah jarum jar putarannya nih, maka bernilai negatif. Sedangkan untuk gambar berikutnya sama, poros P di sini, tapi batang kayu itu diberi gaya atau bekerja gaya tidak tegak lurus tapi miring seperti ini, dengan sudut kemiringan theta misalkan. Maka bagaimana cara ngitung torsinya? Tentu tidak boleh kita kalikan langsung antara F dan R, karena antara F dan R belum saling tegak lurus. Nah bagaimana kalau begitu cara berikutnya? Dapat kita lakukan dua cara menghitung torsinya. Yang pertama dengan menguraikan F ini dulu, dengan cara menguraikan. F-nya diuraikan. Nah seperti tadi menjadi F sin theta dan F cos theta, ini diuraikan F-nya. Setelah kamu uraikan, kamu lihat komponen F mana yang tegak lurus dengan R, komponen F mana yang tegak lurus dengan R. Maka terlihat bahwa yang tegak lurus dengan R adalah F sin theta, sehingga torsinya bisa dirumuskan F sin theta kali R. F sin theta kali R ini. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggeser F-nya. F-nya digeser seperti tadi. Ini garis kerjanya. Maka gaya F ini boleh digeser-geser ke atas atau ke bawah, sehingga nantinya akan dihasilkan lengan gaya yang tegak lurus dengan F itu. Kalau ini kan belum tegak lurus ya, maka kamu harus geser-geser ke bawah boleh, ke atas boleh, sehingga nanti yang penting dihasilkan lengan gaya yang tegak lurus dengan F itu. Misalkan gaya F ini kita geser ke atas,
maka semakin ke atas nanti semakin tidak mungkin mendapatkan lengan gaya yang tegak lurus dengan R ini. Kemudian kita coba geser ke bawah. Kita geser ke bawah, misalkan sampai di sini. Kita geser sampai di sini. Nah ini. Nah ini. Maka nanti dari titik tangkap gaya itu akan diperoleh garis yang lengan gaya yang tegak lurus dengan F tersebut. Nah ini. Nah ini tegak lurus sekarang. Ini tegak lurus dengan F. Lengan gayanya jadi ini tegak lurus dengan F tersebut. Tapi sekarang namanya bukan R ini. Ini namanya bukan R tapi R aksen. Dengan demikian besarnya torsi gimana cara ngitung? Ya kita ambil yang tegak lurus yaitu antara F dan R aksen. Maka torsinya adalah F kali R aksen. Nah kemudian karena tadi yang diketahui adalah R, maka R aksen ini harus kita hitung berdasarkan R. Dengan cara gimana? R aksen sama dengan R sin theta. Ini adalah Pythagoras biasa pada segitiga siku-siku itu. Jadi R aksen sama dengan R sin theta. Dengan demikian torsinya menjadi F, tulis lagi F ini, kemudian R aksen diganti dengan R sin theta, R sin theta. Maka tau sama dengan min kali F kali R sin theta. Sekarang kamu lihat dengan ini, dengan cara menguraikan tadi. Sama enggak torsinya? Ternyata sama ini, cuma susunan atau urutan hurufnya berbeda. Tapi nilainya sama itu. F sin theta kali R, kalau di sini F kali R sin theta sama ya. Yang keduanya adalah sama. Untuk selanjutnya marilah kita coba dengan contoh soal. Hitung torsi yang bekerja pada batang yang dapat berputar vertikal dengan poros putar titik P pada gambar-gambar di bawah ini. Misalnya yang pertama gambarnya seperti ini. Nah ini F-nya 10 Newton, kemudian lengan gayanya 0,4 meter. Berapa torsinya? Karena sudah tegak lurus antara R dan F, langsung kita kalikan. Sudah tegak lurus, langsung kita kalikan keduanya itu. Nah ini F kali R berarti 10 kali 0,4, hasilnya adalah 5 Newton meter. Oh ini mestinya 0,5 ini, jadi hasilnya R-nya 0,5, jadi hasilnya min 5 Newton meter. Nah kenapa di sini min? Karena kalau ini diputar, maka hasil putaran batang itu adalah searah jarum jam sehingga negatif. Sekarang yang gambar 2. F-nya 12 Newton, arahnya seperti itu, R-nya 0,4, ini sudutnya 30 derajat. Maka cara menghitung torsinya dapat dilakukan dengan dua cara tadi. Pertama menguraikan F diuraikan. Nah, jadi yang gambar merah ini adalah komponen dari F, ada F sin 30, ada F cos 30. Karena sudutnya 30. Kemudian yang dipakai yang tegak lurus dengan R. Berarti torsinya adalah F sin 30 kali 0,4. Panjangnya 0,4. F sin 30 kali 0,4. Kenapa positif? Karena kalau berputar ini berlawanan jarum jam.
ditarik ke sana dulu. Tarik F2, putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam, berarti F-nya positif. Sehingga hasilnya adalah plus F-nya 12. Ini sin 30 itu setengah dan dikalikan 0,4. 0,4 adalah lengan gayanya ini. Dan hasilnya adalah plus 2,4 Newton meter. Sekarang cara kedua dengan menggeser F. Menggeser F. Nah, itu F-nya kita geser ke atas. Nah, kita geser ke atas F-nya sampai sini. Kemudian nanti akan muncul lengan gaya yang ini, tegak lurus. Tegak lurus. Namanya R aksen. Jadi nanti torsinya adalah F kali R aksen. F kali R aksen. Dengan R aksennya adalah R sin 30. Maka F kali R sin 30. Karena R aksennya diganti dengan R sin 30 ini. 12 kali 0,4 kali 0,5. Hasilnya adalah 2,4. 0,5 ini adalah sin 30, R-nya 0,4 kali 12 plus 2,4. Kamu lihat sama hasilnya, plus 2,4, ini juga plus 2,4. Nah, setelah paham, anak sekalian nanti kerjakan soal-soal di bawah ini. Ada soal 1A, 1B, soal nomor 2. Soal nomor 1A ini ada sebatang kayu panjangnya 10 cm dapat berputar pada poros P ini. Kemudian kayu itu diberi gaya 12 Newton seperti gambar dengan sudut 30. Sedangkan 1B batang itu 10 cm, porosnya di P, gaya bekerja 12 Newton dengan sudut 30 seperti ini. Sedangkan yang nomor 2 ada sebuah roda yang dapat berputar pada poros P tengah-tengahnya. Jari-jarinya 80 cm. Kemudian pada roda itu bekerja 3 gaya. F1 10 Newton di sini posisinya, ini F1. F2 6 Newton posisinya di sini. Ini kalau dilanjutkan pas pada titik P, titik poros. Dan yang ketiga F3 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap datar ini. Nah, ketiga soal ini sama, semuanya kamu cari berapa torsinya. Untuk yang kedua hitung torsi totalnya. Torsi totalnya berapa?